eh, kita masih mempelajari model matematisnya ya. Kemudian model di atas, F dihambat oleh pegas K dan bergerak menurut lurus dan lain-lain ya. Ini saya sudah jelaskan. Kemudian di sini juga di bawah sini ada contoh ya, ada contoh 3 jenis bekas yang ditentukan secara grafis. Ada bekas, ada yang linear spring, ada yang arc spring, ada yang soft spring ya. Itu artinya apa? Artinya ini lebih ke materialnya ya. Artinya ada yang kekakuannya linear, ada yang menambah kekakuan seiring berjalannya waktu, ada yang kekakuannya menurun seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba jika suatu pegas terpasang secara paralel atau seri, nah, maka diperlukan penentuan konstanta pegas ekuivalen dari sistem tersebut. Nah, ini lebih ke artinya ini kalau Anda punya suatu pegas ya, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Ada yang kita bisa katakan konstantanya pegas, ada yang kita bisa katakan konstantanya seri. Ini sebenarnya bisa dimaksudkan seperti ini. Ya, ini konstantanya paralel ya. Artinya nilai K ini adalah nilai K1 plus kedua. Jadi bisa kita tambahkan ya. Nah, ini yang dimaksud ini. Ini kalau yang pertama itu paralel ya. Artinya kekakuan satu ya sama kekakuan 2 itu adalah K1 plus K2. Jadi mempunyai dua pegas ya, tapi dia berbeda kekakuannya. Anggaplah kekakuan satu itu 3, kekakuan 2 itu 5. Jadi kekakuan satu itu plus kekakuan 2 itu adalah 7 gitu. Jadi dia harus ditambah. Nah, beda kalau yang seperti ini yang di kekakuan seri. Nah, kekakuan seri itu dia punya dalam satu apa namanya? Dalam satu struktur dia mempunyai kekakuan. Dalam artian itu kalau kita punya kolom atau Anda punya balok seperti ini, itu baloknya bentuknya nah seperti ini, tidak simetris. Jadi kalau kita bagi dua, sebenarnya dia memiliki kekakuan yang tidak simetris. Cuma nanti bisa kita lakukan dengan melakukan pendekatan ya. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Artinya, seper K1 plus seper K2 ya, kita tambahkan sehingga kita bisa dapatkan total kekakuan pada kekakuan seri tersebut. Tetapi kalau kita lihat nanti kebanyakan adanya di kekakuan paralel ya. Nah, untuk N pegas yang dipasang paralel, konstanta pegasnya ekuivalen, artinya sama penjumlahan dari eh, total dari kekakuannya. Nah, untuk konstanta pegas, konstanta terpasang seri, nilai N itu pegas yang terpasang seri itu penjumlahan dari nilai K1-nya. Jadi jumlah serinya ada berapa? Kalau ini serinya ada 2, maka kan kalau sum itu adalah K1 plus K2 plus K dan lain-lain. Kalau intinya nilai N itu adalah penjumlahan ya, penjumlahan dari berapa jumlah paralelnya, berapa jumlah serinya gitu. Nah, lanjut. Ada pertanyaan? Pak. Ya, saya lanjut ya. Nah, kemudian uh, kalau tadi kita sudah lihat uh, apa namanya?
pemodelan matematis. Nah, sekarang kita coba untuk membuat free body diagramnya, ya kan? Nah, kalau free body diagram ini akan masuk gaya-gaya massa dan lain-lain tadi ya. Seperti halnya tadi ada nilai Fs, ada gaya dan lain-lain. Salah satu aspek dalam analisis dinamis adalah kita bisa menggambar free body-nya, ya kan? Kita bisa menggambar free body dari sistem yang memungkinkan besaran matematis dalam sistem tersebut. Nah, ada contoh di bawah ini, di mana gaya luar pada benda terlihat jelas ke arah mana. Sebagai ada gaya luar ini jelas ya ke arah mana. Nah, gayanya itu adalah ke arah luar sini. Kalau gayanya ada keluar, ini P itu, ini P ya, ya P ya, itu kan sama dengan Fs, Fd, ya kan? Fs, Fd, atau Fs, tadi ada Fd, sama ada satu lagi yang sama F ya. Nah, sistem keseimbangan itu adalah sistem keseimbangan itu adalah gaya sama dengan aksi sama dengan reaksi. Nah, dari aksi yang diberikan seperti ini itu harus ada reaksi, ya. Nah, reaksi itu, aksi dan reaksi itu berdasarkan huruf hukum Newton itu harus sama dengan nol ya. Artinya kalau ada aksi maka harus ada reaksi, ya kan? Nah, di sini aksi yang terjadi adalah P terhadap waktu, maka akan ada reaksi Fs dan reaksi F kali A, ya kan? Nah, ini ada reaksi. Jadi kalian harus bisa membuat suatu free body di mana free body itu kalau ada gaya, kalau ada aksi itu harus sama dengan reaksi, ya kan? Jadi kalau ada aksi 5 ton, maka reaksi yang muncul akibat aksi itu harus sama dengan 5 ton juga. Apakah itu akibat adanya konstran gas atau akibat adanya apa namanya tadi itu masanya itu sendiri. Jadi perlawanan dari massa, perlawanan dari apa namanya gaya akibat beban luar ataupun massa itu harus dilawan dengan reaksi yang sama. Jadi aksi harus dilawan dengan reaksi yang sama, itu adalah hukum Newton karena aksi itu sama dengan reaksi, ya, kecuali apa namanya bangunannya roboh. Bangunannya roboh artinya aksinya terlalu besar sama dengan reaksi. Cuman kalau bangunannya masih bertahan, artinya aksi yang diberikan itu sama dengan reaksi. Umpamanya seperti ini, saat Anda mendorong dinding, ya kan, Anda pikirkan saja Anda mendorong dinding. Aksi yang Anda berikan saat mendorong dinding 10 ton, maka dinding itu akan melawan dengan 10 ton juga. Itu konsepnya. Hukum Newton pasti seperti itu. Tidak mungkin dia akan melawan dengan 11 ton. Saat dia melawan dengan 11 ton, Anda terpental, ya kan? Nah, tapi saat Anda memberikan aksi 10 ton, tapi dia tidak tapi bangunan itu atau dinding itu roboh, maka sebenarnya itu tidak ada kestabilan di situ. Nah, artinya apa? Artinya saat dia berikan gaya, Anda berikan 10 ton, tetapi tidak malahan roboh, itu artinya bangunannya atau dindingnya itu tidak stabil. Sedangkan di dalam analisa kita harus membuat bangunan itu stabil, sehingga apapun kondisi di mana suatu struktur atau suatu
objek itu bertahan, maka aksi yang kita berikan itu pasti sama dengan reaksi yang dia berikan, ya. Nah, dari gambar free body diagram di atas menunjukkan bahwa massa yang dipindahkan dengan adanya gaya luar dan memberikan gaya bekas sebesar Fs Fs sama dengan K kali Y serta gaya inersia. Pada bagian persamaan gerakan pada beberapa model lab, parameter akan ditentukan dengan menggunakan hukum Newton atau yang ekuivalen. Ada yang disampaikan metode gaya de Alembert. Hal ini berlaku sebagai review atas pelajaran. Nah, ini adalah pada menentukan model matematis sistem SDOF ya. Nah, untuk menentukan gerak pada ini saya katakan tadi kita coba memasukkan hukum Newton pada model SDOF tadi, di mana untuk menentukan sistem gerak pada sebuah sistem itu mempelajari perpindahan atau kecepatan massa M pada saat T untuk kondisi awal pada saat T0. Hubungan antara perpindahan dan waktu diberikan pada hukum Newton. Ya, kita tulis pada persamaan 2.4 tadi yang ini. Nah, ini ya hukum Newton. Hukum Newton itu adalah gaya adalah massa kali percepatan. Ya. Nah, ini massa kali percepatan. Persamaan di atas merupakan persamaan vektor yang dapat ditulis dalam bentuk ekuivalen dalam besaran komponen menurut sumbu koordinatnya. Artinya sigma F adalah sama dengan massa kali percepatan dalam arah X, arah Y, ataupun arah Z. Nah, di sini gunakan hukum Newton untuk persamaan gerakan dari sistem gas sederhana dan dashboard. Ini kita masih dapat ya. Asumsikan hanya ada gerakan vertikal, jadi ada gerakan ke bawah saja ya, tidak ada gerakan kemanapun. Dan asumsikan bahwa pegas linear dengan konstanta pegas, abaikan gesekan udara, massa pegas, dan redaman dalam pegas. Oh, ini kita abaikan redaman dalam pegas. P dalam kurung waktu adalah gaya yang bekerja pada massa. Jadi di sini ada gaya yang bekerja pada massa ya, ada gaya yang bekerja pada massa. Nah, sekarang kita coba untuk memberikan kita coba untuk menurunkan persamaan gerakan dari sistem yang sederhana ini ya. Nah, pertama, tentukan bidang referensi pada koordinat perpindahan. Nah, kita pilih sumbu X. X itu ke bawah ya. Ya. Sepanjang garis pergerakan dan tentukan titik acuan. Misalnya X sama dengan 0. X itu adalah titik pergerakan awal. X sama dengan itu adalah titik awal dari suatu struktur ya, atau suatu sistem ini ya. Dan di mana pegas tidak teregang, atau U adalah berpindah, atau L sama dengan 0 tidak teregang. Ini maksudnya unstretched length, ini adalah panjang yang belum terstretch atau belum teregang ya. Nah, sedangkan kemudian dia meregang sepanjang sepanjang U ini. Artinya ada L0, ada LU ya. Kemudian dia teregang sepanjang ini. Ya. Nah, di sini otomatis ada dia teregang seperti sebesar U, itu artinya ada pengaruh dari pegas dan dashboard itu sendiri. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan free body dari partikel. Nah, artinya ini free body itu kita harus gambarkan tadi bahwasanya adanya beban P, adanya beban akibat berat itu akan ditahan dengan ini, ada tahanan dua ini, ditahan oleh kakuannya dan koefisien viskositasnya. Ditahan oleh Fs ya kan, sama D. Nah, ini bergerak akibat adanya gaya P ke bawah ya. Nah, sekarang kita gunakan hukum Newton kedua, di mana sigma gaya ke bawah itu sama dengan M
massa dikali percepatan, ya. Ya kan? Gaya adalah massa dikali percepatan. Tanda plus menunjukkan arah ke bawah, di mana U adalah posisi arah ke bawah. Nah, sekarang dari free body ini, ya, dari free body yang ada di atas, nah, kita punya beberapa variabel, ya. Ada Fs adalah daya tahanan akibat adanya kekakuan, ini adanya viskositas. Kemudian kita punya apa namanya gaya ke bawah akibat beban, dan kita punya gaya ke bawah akibat beban B. Nah, di sini dari diagram free body kita tentukan gaya-gaya yang pada bagian kanan persamaan. Nah, ini turun ke bawah adalah plus, ke atas adalah minus. Yang ke bawah itu adalah P yang ini. Kemudian juga ada W, berat. Yang ke atas itu minus, itu adalah Fs, ada Fd. Ya kan? Karena di sini dikatakan jumlah sigma Fx ke bawah itu sama dengan massa kali percepatan, ya kan? Maka P kurang Fs kurang Fd plus W sama dengan massa kali percepatan. Kita menggunakan apa namanya hukum Newton ya. Yang kedua. Nah, sekarang kita cari tahu berapa nilai Fs, berapa nilai Fd, ya kan? Nah, Fs yang kemarin, yang tadi saya jelaskan di atas, Fs itu adalah konstatan pegas dikali dengan defleksi, ya kan? K dikali U. Nah, sedangkan eh, gaya akibat redaman itu adalah konstanta viskositas dikali dengan kecepatan. Nah, sekarang kita substitusi masuk ini ke dalam sini. Nah, sorry, masuk ke sini, ya kan? Baru yang ini kita masukkan ke sini. Ini kan, nah ini yang ini ke sini, ya kan? Yang ini ke sini, ya kan? Ini yang ke bawah sudah dirubah. Kemudian kita pindah apa namanya? Eh, kita pindah variabelnya yang dari Fs ini pindah ke kanan, Fd pindah ke kanan. Jadi kita mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini yang persamaan saya katakan tadi yang di awal. K kali defleksi plus koefisien viskositas dikali kecepatan, massa dikali percepatan. Nah, ini semua ini harus sama dengan W dikali W ditambah dengan gaya. Nah, ya kan? Nih, harus sama nih. Ini adalah aksi, aksi dan reaksi. Nah, ya. Sampai sini mengerti ya? Ya, artinya ini Anda sudah bisa, ya, Anda sudah bisa membuat persamaan matematis dari sini nih. Ya, ya, persamaan matematis persamaan matematis dari model matematis ini. Nah, sekarang persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan pertimbangan sebagai berikut. Perpindahan statis dari bobot V dinyatakan sebagai perpindahan dari massa terukur berhubungan dengan posisi seimbang statis sebagai UR, sehingga U, ya, U tadi adalah UR plus UST, di mana UST adalah konstan. Kita lihat di persamaan apa namanya 214 di atas ya. Kemudian karena itu maka semuanya U itu, ya kan, U itu adalah apa namanya, adalah perpindahan statis semuanya. Nah, tapi ini poin nomor 215 itu, jika ada pertimbangan bahwa perpindahan statis dari bobot W
dinyatakan sebagai perpindahan dari massa terukur terhubung dengan posisi setimbang. Jadi artinya eh, apa namanya, dengan adanya W itu eh, dalam kondisi setimbang dia tidak bergerak. Artinya yang hanya memberikan pergerakan itu adalah gaya ini ya. Jadi kita nilai U akibat 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 kondisi statis ini ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa kita, tapi itu harus ada note bahwa akibat nilai W tadi eh, tidak ada perpindahan. Jadi artinya kita bisa dapat dua ini ya, dua persamaan ini. Dan ini. Nah, contoh pada contoh itu bisa dipertimbangkan sebagai persamaan dasar, dinamika struktur dan teori getaran linear. Nah, ini akan diperlukan untuk menentukan solusinya dan aplikasi. Nanti kita bahas di soal-soal selanjutnya. Nah, kalau tadi kita bisa menggunakan kondisi matematis, atau kita kan bisa menggunakan prinsip D'Alembert ya, alternatif pendekatan untuk mendapatkan persamaan gerak, di mana juga sebenarnya ini hampir-hampir mirip ya. Penggunaan prinsip D'Alembert ini menyatakan bahwa sebuah sistem dapat dibuat dalam keadaan keseimbangan dinamis dengan penambahan sebuah gaya fiktif. Nah, artinya dia nanti akan ditambahkan gaya fiktif pada gaya luar yang disebabkan oleh gaya inersia. Jadi kita bisa menambahkan suatu gaya fiktif dengan konsep Lambert ini, sehingga nanti bisa lebih sama aja dia mendapatkan keseimbangan dinamisnya. Nah, untuk kondisi metode de Alembert itu, kalau untuk kondisi tunggal yang tadi hampir sama, ya kan, artinya ada perlawanan ini sama, ada perlawanan akibat adanya Y, ada perlawanan sebesar apa namanya K kali Y, ya kan, K itu adalah dinamisnya, kemudian juga ada apa nama inersia, di mana massa kali percepatan. Kemudian di sini ada apa namanya nilai massa kali gravitasi, ini adalah ke bawah, kemudian ini adalah gaya ke atas yang di apa namanya ditimbulkan akibat adanya massa gaya gravitasi, maka ada gaya N ke atas. Nah, penggunaan prinsip D'Alembert ini memungkinkan pemakaian persamaan keseimbangan untuk mendapatkan persamaan gerak. Pada gambar free body diagram dapat dilihat gaya-gaya pada arahnya memberikan persamaan di mana sigma h sigma h arah ke ke horizontal itu sama dengan nilai fs dikalikan dengan ditambahkan dengan i, ya kan, yang arah ke sana ya, ditambahkan dengan i, di mana nilai fs itu adalah k kali y, kemudian i itu adalah m kali y. Ini adalah hampir sama dengan persamaan gerak equation of motion-nya yang sebelumnya, dengan simpangan y. Kemudian untuk percepatan adalah turunan ya, ini turunan 2 kali dari y, maka kita dapatkan percepatan. Kemudian nah yang ke sini kemudian ini adalah free apa namanya, yang B itu adalah diagram free body dan A itu adalah model matematis. Nah, atau yang kedua kita punya contoh lagi model matematisnya seperti yang di atas ini adalah, yang pertama adalah K1, ada beban dia ada Y0 pada saat diberikan beban, kemudian pada saat beban M, kemudian ada apa namanya beban W sebesar Y. Nah, yang poin pertama itu yang saya katakan tadi, bekas belum dibebani, kemudian yang B itu bekas dibebani statis, tidak bergerak,
Kemudian yang C itu bekas dibebani dinamis, artinya ada penambahan lagi dari statik menjadi dinamis, ya. Nah, ya kalau kondisi B untuk kondisi yang statis, ya. Kalau kondisi statis kalau ke bawah artinya gaya vertikal itu sama dengan gaya ke atas Fs adalah K kali Y, ya kan? Di sini itu dikurangi dengan gaya ke bawah adalah W. Maka hasilnya sama dengan nol. Nah, keseimbangannya itu adalah W sama dengan berat ke bawah, atau berat ke bawah itu sama dengan gaya statisnya ke atas, ya. Maka W sama dengan K kali Y0. Ya, Y0. Yang kondisi sini. Ya, K kali Y0. Kemudian kalau yang kondisi C, ini sudah dinamis. Nah, kalau dinamis vertikal, ada nilai Fs. Nilai Fs itu adalah K kali Y, kemudian ada inersia lawanan, di mana itu adalah massa dikali dengan percepatan, ya kan? Kemudian adalah W ke bawah, itu adalah K dikali dengan Y0. Nah, kalau kita gabungkan, Fs plus I itu sama dengan W. Fs itu adalah K K dikali Y0, ya, yang Y0 itu adalah yang ini pertama, ya, pada kondisi statis, ya kan, baru dikali untuk kondisi dinamis K dikali Y, ya. Jadi ada dua kali itu, sehingga di sini K kali Y0 ini, kemudian K dikali dengan Y plus M kali massa dikali percepatan. Nah, itu sama dengan K kali Y0, ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, maka rumusnya adalah seperti ini. Sehingga kalau kita lihat persamaan gerak itu adalah massa dikali percepatan dikali dengan K Y kali 0 sama dengan 0. Karena ini ini habis, ya, seperti itu. Sehingga adalah massa kali percepatan sama dengan K kali 0. Nah, untuk menunjukkan ke gaya inersia dan juga mengenai fungsi utama eksitasi terbuka untuk gerakan dasar, maka kita bisa melihat pada contoh dua ini. Nah, kita asumsikan kondisinya eh, ada eksitasi terdukung itu sebesar Z, kemudian ada ketika Z itu seketika U sama dengan Z sama dengan 0, bekas itu belum bergerak. Artinya pada saat T pada saat U-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0, bekas itu belum bergerak. Bekas akan bergerak pada saat T waktu. Nah, ini sudah ada modelnya. Kemudian kita berikan free body-nya. Nah, di sini kan ada Fs, pasti nahan ke sana, ya kan? Kemudian ada Fd, ini akibat redaman yang tadi, uh, akibat kekakuan, ya. Kemudian di sini ada gaya, ya, ke sana. Nah, di sini ada massa, perlawanan massa ke sana juga, ya, yang tadi, ya, massa kali percepatan. Kalau K itu adalah konstanta kekakuan dikali defleksi, konstanta viskositas dikali percepatan, massa dikali percepatan, itu sama dengan P kali T, gitu kan. Nah, tapi di sini ada berat akibat gravitasi ke bawah sebesar W, artinya ada gaya pun ke atas, ya, untuk melawan vertikal. Horizontal, vertikal itu pasti harus sama gayanya, ya. Artinya kita punya free body seperti ini, ya.
Artinya saat ada gaya ke kiri akan dilawan gaya ke kanan, ada gaya ke bawah akan dilawan gaya ke atas. Nah, kemudian nanti tinggal menuliskan persamaan ya. Ini sudah jelas ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ke kiri itu ya ini ya, ke kiri ada Fs, Fd sama dengan eh M masa kali percepatan ya, itu minus, ke kiri semua minus, kemudian ada P ke kanan. Maka ini modelnya seperti ini. Artinya fribonya untuk arah horizontal sama dengan 0 ya. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi dengan cara variabel gerakannya tadi ya, di mana masa kali percepatan jelas, kemudian koefisien viskositas U dikurangi dengan Z yang apa namanya, Z yang percepatan, kemudian U dikurangi dengan Z perpindahan tadi, sehingga kita dapat percepatan. Sehingga nanti kita dapat gaya. Sehingga nanti dari rumus ini bisa kita tuliskan lagi seperti ini. Ya, ini tinggal di distribusi kiri dan ke kanan. Kemudian selanjutnya setelah itu sini pun dari persamaan 220 persamaan dari gerakan dan perpindahan aktual dari massa yang berada dalam kerangka inersia, yakni untuk U sama dengan T. Ini adalah W, tinggal dirubah aja nih. Ukuran Z itu sama dengan W, ada W1, W2, dan lain-lain. Nah, mungkin itu ya terkait perubahan model matematis, kemudian free body diagram, dan lain-lain dalam membentuk suatu persamaan dinamis ya. Nanti minggu depan kita akan masuk ke solusi untuk persamaan SDOF yang tak teredam, kemudian yang dimana ada getaran CDOS dalamnya ya, sama nanti contoh-contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tegar, tegar, nggak ada ya? Sheila, Hadir, Pak. Charlie, Charlie ya. Dinda, Hadir, Pak. Agna, Hadir, Pak. Muhammad Febrian, Hadir, Pak. Vito, Hadir, Pak. Syaha, Hadir, Pak. Desta, Desta hadir, Pak.
Rafli, Hadir, Pak. Dwi, Dwi Wahyu, Fadika Julian, Fadika, Taufik, Hadir, Pak. Rizky,